Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan buku 25 Kaidah Tauhid, memasuki kaidah yang ke-11. Al-iqraru biwujudillahi azza wa jalla wa rububiyatihi la yakfi fit tauhidi. Keyakinan terhadap adanya Allah azza wa jalla dan rububiyahnya belum cukup dalam tauhid. Maksudnya jemaah sekalian, meskipun seseorang yakin Allah itu ada dan Allah itu esa dalam mencipta, menguasai dan mengatur, bahwa hanya Allah yang menguasai segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, maka dia belum menjadi orang yang beriman kalau dia masih menyembah kepada selain Allah atau membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Dan keimanannya tidak berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Makanya seringkali para ulama dalam buku-buku akidah itu menerangkan bahwa orang-orang musyrik jahiliyah dahulu masih punya sisi keimanan. Akan tetapi keimanan mereka tertolak. Tapi ada sebagian orang, mereka potong kalimat para ulama, atau mereka mungkin nggak paham karena akalnya sudah tertutupi dengan syirik dan bid'ah sehingga nggak bisa dipakai. Jadi ketika ulama ahli sunnah mengingatkan bahwa orang musyrik dahulu termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab itu masih punya sisi keimanan, akan tetapi keimanan mereka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik pada sisi yang lain. Lalu sebagian orang ini berkata, kalau begitu kalian meyakini Abu Bakar dan kalau begitu kalian meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab beriman. Padahal maksudnya ulama ingin menjelaskan imannya Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi ayat ini jelas menegaskan kepada kita orang musyrik dahulu masih punya iman. Akan tetapi iman mereka tertolak. Kenapa? Karena di sisi lain mereka berbuat syirik. Di sisi mana keimanan mereka? Mereka beriman Allah itu ada. Mereka beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti akan kita jelaskan keimanan mereka kepada rububiyah itu pun hanya secara global, bukan secara terperinci. Akan tetapi mereka masih punya sisi keimanan. Tapi keimanan mereka itu tertolak
disebabkan mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan tentang makna surat Yusuf ayat 106. Min imanihim, termasuk keimanan mereka, idza qila lahum man khalaqas sama, apabila ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung, qalu Allah, mereka berkata Allah. Lihat jemaah sekalian, ini keimanan orang musyrik jahiliyah. Mereka yakin yang menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum musyrikun, namun bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang musyrik, yaitu mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan mereka tidak dianggap. Juga dikatakan oleh Ikrimah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in rahimahullahu taala. Tas'aluhum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Wa man khalaqas samawati wal arda, dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Fadzalika imanuhum billah, maka itu yang dimaksud iman mereka kepada Allah. Wa hum ya'buduna ghairahu, namun mereka menyembah kepada selainnya. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu, agar kita bisa benar-benar mentauhidkan Allah, maka kita pun harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ayat yang lainnya, surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka jawab Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah yang satu saja. Nanti akan kita bahas juga kaidahnya, mungkin di pertemuan yang akan datang. Alasan apa mereka menyembah kepada selain Allah, padahal mereka yakin sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di surat Yunus ayat ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya Allah menciptakan manusia yang hidup dari sperma yang mati dan mengeluarkan sperma yang mati dari manusia yang hidup. Artinya Allah yang menciptakan kita berketurunan. Coba tanya kepada mereka, siapa yang melakukan itu? Yang menciptakan manusia berketurunan dengan cara berhubungan suami istri. Siapa? Tanya kepada mereka. Wa may yudabbirul amr, tanyakan juga siapa yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, kalau begitu katakan kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa, yaitu tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan tentang makna ayat-ayat ini. Ayahum mu'tarifuna bi annahu al-fa'ilu li jami'i dzalika wahdah la syarikalah. Maknanya mereka mengimani bahwa Allah saja yang maha mampu melakukan itu semua. Yang mencipta, memberi rezeki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengatur segala urusan. Mereka yakin hanya Allah yang satu saja yang maha mampu melakukan itu. Tidak ada selain Dia yang dapat melakukannya.
La syarikalah. Mereka yakin tidak ada selain Allah yang membantu Allah atau bersaing dengan Allah dalam menguasai dan menciptakan dan mengatur segala urusan. Thumma hum ya'buduna ma'hu ghairahu. Namun kemudian mereka menyembah kepada selainnya di samping menyembahnya. Mimma ya'tarifuna annahu la yakhluq wa la yarzuq. Yaitu mereka menyembah sembahan-sembahan yang mereka yakini tidak dapat mencipta dan tidak bisa memberi rezeki. Wa inna ma yastahiqu ayyufrada bil ibadah. Jadi lihat jemaah sekalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka yakin yang mereka sembah itu tidak dapat mencipta, tidak pula memberi rezeki. Karena yang bisa melakukan itu hanya Allah. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan, wa inna ma yastahiqu ayyufrada bil ibadah man huwa al mutafarridu bil khalqi war rizqi. Hanyalah yang berhak disembah itu adalah yang esa dalam mencipta dan memberi rezeki. Itu bagi orang yang punya akal sehat. Harusnya menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan jemaah sekalian, dalam kaidah ini ada bantahan kepada ahlul kalam. Jadi golongan ahlul kalam, mereka menakwilkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka kalau la ilaha illallah bermakna tidak ada pencipta kecuali Allah, kalau begitu orang-orang musyrik dahulu sudah beriman dong. Sebab mereka meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Sehingga para ulama ahlul kalam itu ketika mereka membahas tauhid, menyusun kitab-kitab yang tebal, kesimpulannya hanya sampai pada Allah itu ada atau Allah itu maha kuasa. Hanya begitu saja kesimpulannya. Maka itu tidak berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kalau begitu, harus sampai di mana kesimpulannya dalam menjabarkan tauhid? Harus sampai pada keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, sebagian orang malah mengatakan, kalau begitu kamu menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab beriman dong. Padahal ulama ingin menjelaskan, memang dia punya keimanan, tapi imannya tertolak. Coba orang yang sudah tertutup akalnya dengan kesyirikan dan bid'ah, dia tidak paham. Atau mungkin sengaja dia memotong ucapan ulama. Sehingga terkesan meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman. Dan di sisi lain mereka juga menuduh bahwa ulama ahli sunnah mengkafirkan kaum muslimin. Menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab beriman, tapi mengkafirkan kaum muslimin. Padahal yang dianggap kafir itu adalah memang orang-orang kafir. Seperti Yahudi dan Nasrani. Atau orang-orang yang berbuat dosa syirik. Dosa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Yaitu menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maupun kekufuran yang lainnya. Pun dalam mengkafirkan seorang muslim yang terjerumus dalam syirik, tidak otomatis dikafirkan. Mesti ada terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Kita masuk kaidah yang ke-12. Ba'du musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sebagian orang musyrik di zaman ini lebih parah kesyirikannya daripada orang musyrik dahulu. Jemaah sekalian,
faidah kita mempelajari kaidah ini paling tidak ada dua. Yang pertama, agar kita lebih waspada. Karena syirik di masa sekarang bukannya hilang, bukan sudah habis, malah lebih parah. Dan bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Orang yang menyembah kepada selain Allah hari ini adalah mayoritas penduduk bumi. Penduduk bumi kurang lebih 6 miliar yang menyembah hanya kepada Allah yang satu saja tidak sampai 2 miliar. Jadi mayoritasnya adalah penyembah patung, penyembah setan, penyembah pepohonan, bulan dan bintang, penyembah manusia, penyembah nabi, penyembah wali, dan lain-lain. Ini yang pertama, agar kita memahami kesyirikan masih ada bahkan lebih parah dan lebih banyak pelakunya. Yang kedua, untuk mengingatkan kita bahwa di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah, mengajak kepada tauhid dan melarang syirik, serta menjaga keluarga dan masyarakat kita agar tidak terjerumus dalam syirik. Ini tanggung jawab terbesar loh. Sebagai orang tua kepada anak, atau suami terhadap istri, atau kita kepada setiap orang yang kita cintai. Tanggung jawab terbesar dan bukti cinta terbesar kita adalah mengajarkan kepada mereka tauhid, mengingatkan syirik, agar mereka tidak terjerumus di dalamnya. Apa bentuknya atau buktinya kesyirikan di masa sekarang lebih parah daripada di masa dahulu? Paling tidak ada 4. Yang pertama, al-awwaluna yukirruna birrububiyah wa kathiru min musyriki zamanina la yukirruna biha. Kaum musyrikin dahulu mengakui rububiyah Allah. Sedangkan banyak orang musyrik hari ini tidak mengakuinya. Contoh jamaah sekalian, orang musyrik dahulu meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Tapi hari ini orang musyrik bahkan masih mengaku muslim meyakini ada selain Allah yang dapat menumbuhkan tanaman. Perempuan lagi. Ada yang tahu namanya? Mbak siapa namanya? Bukan Mbak Kunti ya? Ada yang tahu enggak? Bukan. Dia kan cuma ngatur hujan. Dia punya remote control kan? Ini bukan hanya hujan tapi menumbuhkan tanaman. Sehingga kalau mereka panen, mereka bersyukur kepadanya. Itu benar-benar disembah. Namanya adalah, nama aslinya? Sri Pujiastuti. Masa lupa nama aslinya? Nama aslinya adalah Syaitanah. Setan perempuan. Yang menipu mereka, mengaku-ngaku sebagai dewi. Sama, yang di pantai selatan juga itu, Syaitanah juga. Mengaku-ngaku sebagai ratu untuk menyesatkan mereka. Hakikatnya itu setan. Jadi bayangkan, mereka yakin setan punya kekuatan seperti Allah. Bisa menumbuhkan tanaman. Sementara orang musyrik jahiliyah yang kemudian Nabi SAW diutus untuk mendakwahi mereka, maka mereka yakin Allah yang menumbuhkan tanaman. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah.
Dan sesungguhnya jika kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Lalu dengan hujan itu dia menghidupkan bumi setelah matinya. Maksudnya dia tumbuhkan tanaman sehingga bumi yang mati menjadi hidup. Niscaya mereka akan menjawab, Allah yang melakukan itu. Juga di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kamu sembah selain Allah, padahal kamu mengetahui. Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Itu ilmu mereka dan keyakinan mereka. Mereka juga meyakini penguasa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang musyrik hari ini meyakini di pantai tertentu ada penguasa selain Allah, di gunung tertentu ada penguasa selain Allah. Ini yang pertama, yang menunjukkan kesyirikan di masa sekarang lebih parah dibandingkan di masa jahiliyah. Yang kedua, al-awwaluna yafhamuna la ilaha illallah wa musyriku zamanina la yafhamunaha. Kaum musyrikin dahulu memahami arti la ilaha illallah, dan orang musyrik hari ini tidak memahaminya meskipun dia masih mengaku muslim. Bukti orang musyrik dahulu tahu la ilaha illallah. Dalam surat As-Saffat ayat 35-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, artinya berimanlah kepadanya, maka mereka menyombongkan diri karena mereka tahu artinya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Jadi mereka tahu kalau beriman kepada la ilaha illallah berarti harus mengingkari, menyalahkan dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Bandingkan dengan orang musyrik hari ini, meskipun masih mengaku muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan membenarkan penuhanan kepada selain Allah, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Begitu pula di surat Shad ayat ke-5, mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak itu tidak berlaku lagi, hanya satu saja yang boleh disembah? Jadi mereka tahu arti la ilaha illallah, makanya mereka menolak karena mereka paham artinya. Dan mereka marah karena dalam kalimat la ilaha illallah itu terkandung pengingkaran dan sikap menyalahkan terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Bahkan menganggap itu sebagai dosa terbesar yang disebut syirik dan kufur. Pelakunya disebut musyrik lagi kafir. Itulah sebabnya mereka marah besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, al-awwaluna yarji'una ila Allah fi syiddah wa musyriku zamanina yusyrikuna billahi fi rakha'i wa syiddah. Kaum musyrikin dahulu kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan genting. Ketika menghadapi bahaya, mereka mentauhidkan Allah. Sedangkan orang musyrik di masa kita, mereka mempersekutukan Allah
dalam segala keadaan, baik lapang maupun genting. Contoh tadi, ketika mereka panen, mereka bikin acara sedekah bumi untuk persembahan kepada Syaitanah yang mengaku-ngaku sebagai Dewi Sri. Kemudian ketika mereka dapat musibah, apa mereka bilang? Kayaknya sesajen kemarin masih kurang. Mereka bikin sesajen lagi, menyembelih seekor hewan untuk persembahan kepada selain Allah. Bukannya tobat, malah tambah berbuat syirik. Itulah yang terjadi hari ini. Sedangkan orang musyrik dahulu, kalau menghadapi kondisi bahaya, mereka bertobat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam, mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Mereka lupakan semua berhala mereka. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ada sebuah video yang menayangkan keadaan di dalam pesawat ketika pesawat hampir jatuh. Dibandingkan di situ antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kaum muslimin Ahlus Sunnah yang paling awam sekalipun, dia ingat Allah dalam kondisi genting. Dia bertakbir, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Syiah, apa yang mereka ingat? Mereka saat itu berdoa, "Ya Husain, tolonglah kami. Ya Ali, tolonglah kami." Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang Syiah di masa sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin di masa jahiliyah. Begitu pula orang-orang Sufi, tarekat tasawuf. Diceritakan oleh Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala ketika beliau berhaji, beliau berangkat dari India. Naik kapal. Di tengah perjalanan mereka dihantam oleh ombak. Maka orang-orang Sufi, tarekat tasawuf di kapal itu masih terus memanggil wali-wali mereka, minta tolong kepada wali-wali mereka. Maka Imam Siddiq Hasan Khan tambah takut. Ini gawat, ini Allah bisa murka kepada kita. Jadi bukannya taubat, malah tambah berbuat syirik. Dan juga jemaah sekalian, di sini ada pelajaran umum. Orang musyrik jahiliyah ketika menghadapi kondisi bahaya, di antaranya bahaya di kendaraan, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang hari ini ketika safar, ketika pergi jauh, malah seakan-akan kesempatan untuk berbuat maksiat. Dia tidak fikirkan. Ketika dia safar, dia semakin dekat kepada bahaya. Ketika dia naik pesawat, dia naik kendaraan, dia semakin dekat kepada bahaya. Tapi seakan-akan itu kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena jauh dari keluarganya. Seakan-akan keluarganya lebih dia takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang musyrik dahulu. Saat mereka butuh pertolongan Allah, di antaranya ketika safar, ketika menaiki kendaraan, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada pelajaran, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang kafir saja, musuh-musuh Allah, Allah berikan pertolongan karena tauhid mereka yang cuma sesaat. Tauhidnya cuma ketika menghadapi bahaya. Namun dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Maka ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dan bagaimana lagi orang yang mentauhidkan Allah dalam sepanjang hidupnya, pasti Allah memberikan pertolongan kepadanya.
Dan juga kita bisa memetik pelajaran. Tauhid adalah kunci utama meraih pertolongan Allah, terutama ketika menghadapi bahaya. Oleh karena itu, zikir dan doa yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan, hidup beliau dalam perut ikan, dalam kegelapan, di lautan yang dalam, di tengah samudera. Mustahil manusia bisa menyelamatkan beliau, terlebih di masa tersebut. Namun Allah menyelamatkan beliau dengan sebab tauhid beliau. Dan zikir serta doa yang beliau baca adalah pernyataan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini pengokohan tauhid. Subhanak, maha suci engkau. Ini berlepas diri dari kesyirikan. Karena maha suci engkau artinya engkau suci dari kesyirikan. Sebab kesyirikan itu sama dengan mengotori kemuliaan Allah. Sebagaimana sudah kita bahas di awal kitab ini, hakikat syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti itu mengotori kemuliaan Allah. Maka beliau berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian beliau menyatakan taubat. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah pun menyelamatkan beliau. Kata Nabi SAW, tidak seorang muslim pun membaca doa ini tatkala menghadapi kesulitan apapun, kecuali Allah akan kabulkan. Tapi bukan sekedar dibaca tentunya, namun dipahami maknanya, diyakini dengan hati dan diamalkan dalam kehidupan, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan. Yang keempat, al-awwaluna ya'buduna ma'allahi azza wa jalla salihan minal anbiya wal awliya wa kathiru min musyriki zamanina ya'buduna syaitanan wa awliya'ahu. Kaum musyrikin dahulu mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan orang soleh dari kalangan nabi maupun wali, dan banyak orang musyrik hari ini mempersekutukan Allah dengan setan dan wali-wali setan. Contoh jamaah sekalian, orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi mereka menyembah Uzair, orang soleh. Nasrani mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam dan wanita soleha Maryam. Kemudian orang-orang musyrik Makkah mereka menyembah Lata, karena Lata itu orang yang kerjaannya suka membuat adonan makanan dan dia sedekahkan kepada jamaah haji. Itu yang mereka persekutukan dengan Allah. Mereka juga menyembah malaikat dan mereka mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Ini semuanya syirik. Tapi lebih mending dibandingkan orang sekarang. Sebagian mereka menyembah setan, seperti setan perempuan tadi. Siapa lagi namanya? Ya. Yang mereka sembah setan, yang mereka anggap penguasa di tempat itu adalah setan. Dan juga wali-wali setan yang dulu mengajari mereka berbuat syirik. Ketika dia mati, kuburannya diagungkan. Itu wali setan. Mereka anggap dia wali Allah, padahal dia semasa hidupnya mengajari mereka berbuat syirik, mengajari berbagai macam bentuk bid'ah. Setelah dia mati, mereka pun mengagungkan kuburannya, mereka berdoa kepadanya, dan mereka anggap dia wali Allah. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, yaitu dengan melakukan amal soleh. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah.
dan mereka mengharap rahmat Allah serta takut azabnya. Inna azab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu harus ditakuti. Jadi Allah menyebutkan yang mereka sembah justru menyembah Allah. Di sini ada dua penafsiran ulama. Siapa yang mereka sembah yang dimaksud dalam ayat ini? Yang masyhur ada dua penafsiran. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam alaihissalam dan juga Uzair. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah para jin yang sudah masuk Islam. Tapi orang-orang yang menyembah mereka tidak tahu bahwa para jin itu sebenarnya sudah masuk Islam. Jadi mereka sendiri beribadah kepada Allah. Namun mereka justru disembah. Oleh karenanya ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita batilnya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada para wali maupun selainnya. Dan juga ayat ini mengandung pelajaran Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan para wali ketika mereka beribadah dalam keadaan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan surga termasuk rahmat Allah, neraka termasuk azab Allah. Berarti mereka ketika beribadah berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ini konteksnya pujian terhadap mereka. Tapi ada sebagian orang malah mengatakan kalau beribadah masih berharap pahala itu seperti ibadahnya pedagang. Tapi kalau ibadahnya masih takut azab Allah itu seperti budak. Yang harusnya bagaimana? Kata mereka kalau ikhlas ibadah cuma berdasarkan cinta, tidak berharap apa-apa dan tidak perlu ada yang ditakutkan. Na'udzubillah, ini adalah suatu kebodohan yang nyata dan seakan-akan merendahkan para nabi dan rasul dan juga mendustakan ayat ini. Jadi ini salah kaprah tentang ikhlas. Ikhlas itu jamaah sekalian mencakup dua makna. Yang pertama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, memurnikan niat kita dalam ibadah hanya mengharapkan balasan dari Allah semata. Itu makna ikhlas di dalam syariat. Bukan tidak berharap apa-apa. Justru ikhlas itu adalah kita berharap hanya kepada Allah yang satu saja. Berharap apa? Tidak lain berharap surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Makanya kita dapat di dalam banyak dalil ikhlas itu diungkapkan dengan kalimat ibtigha'u wajhillah, mencari wajah Allah. Artinya agar masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ke-13. Ini kaidah terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Al-farqu bainal musyrikin al-awwalin wal muslimina fil iqrar bir rububiyah. Perbedaan antara kaum musyrikin dahulu dan kaum muslimin dalam pengakuan terhadap rububiyah itu ada dua. Jadi maksud kaidah ini jemaah sekalian untuk menjelaskan kepada kita, meskipun di kaidah yang ke-11 sudah kita bahas, orang-orang musyrik dahulu beriman kepada rububiyah Allah, tapi keimanan mereka terhadap rububiyah itu tidak sama dengan keimanannya orang-orang muslim. Di mana perbedaannya? Ada dua. Yang pertama, iqrarul musyrikina birrububiyyati mujmalan wa iqrarul muslimina biha mufassalah. Pengakuan kaum musyrikin terhadap rububiyah hanya secara global. Adapun pengakuan kaum muslimin terhadapnya secara terperinci. Di antaranya mereka tidak beriman Allah bisa menciptakan lagi setelah manusia menjadi tulang belulang. Jadi betul mereka beriman Allah itu yang menciptakan manusia. Tapi mereka nggak percaya kalau manusia sudah hancur lebur menjadi tulang belulang, Allah bisa hidupkan lagi. Dan ini termasuk kekufuran. Kalau ada orang kafir, kalau ada orang muslim yang punya keyakinan seperti ini, maka dia menjadi murtad. Jangankan dia tidak yakin, dia sekedar ragu saja,
maka itu sudah termasuk kekufuran. Dan itu juga bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan akal sehat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan ia, orang musyrik itu, membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa dengan penciptaannya, kejadiannya. Qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur? Dia lupa bahwa dia diciptakan dulu dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Itu andai sulit, maka lebih mudah dibandingkan menciptakan setelah sebelumnya sudah ada. Jadi secara akal sehat keyakinan ini tidak masuk akal. Artinya kalau Allah mampu menciptakan kita dari tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada, tentu Allah lebih mampu lagi kalau begitu menciptakan kita dari sesuatu yang sudah pernah ada. Jadi ini yang pertama. Dan ini adalah kekufuran. Kalau seorang muslim punya keyakinan seperti ini, maka Islamnya batal. Yang kedua, iqrarul muslimina birrububiyyati salimun minal i'tiqadat al-batilah. Pengakuan kaum muslimin terhadap rububiyah selamat dari keyakinan-keyakinan yang batil. Wa iqrarul musyrikina biha ghairu salimin minha. Adapun pengakuan kaum musyrikin dahulu terhadap rububiyah tidak selamat darinya. Contoh jamaah sekalian, mereka meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi mereka menisbatkan hujan itu kepada bintang. Meskipun mereka yakin Allah yang menurunkan hujan, tapi mereka menganggap bintang itu adalah sebab. Maka Allah mendustakan mereka dalam surat Al-Waqiah ayat ke-82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu membalas rezeki hujan yang Allah berikan dengan mendustakan Allah, yaitu menisbatkan hujan kepada bintang. Mereka mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Dan itu adalah ucapan yang mengandung syirik. Namun kalau yang mengucapkannya adalah seorang muslim, itu bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Syirik besar apabila meyakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, dan syirik kecil apabila diyakini bintang-bintang itu hanya sebab Allah yang menurunkan hujan. Karena Allah tidak menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab diturunkannya hujan. Juga mereka masih percaya kepada jimat-jimat. Dan mereka tahu Allah yang menolong mereka. Jimat-jimat mereka anggap cuma sebab. Ini syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Juga mereka takut sial, mereka takut menikah di bulan Syawal. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, beliau mulai hidup bersamaku juga di bulan Syawal. Maksud Aisyah untuk membantah keyakinan mereka jika nikah di bulan Syawal nanti akan datang kesialan. Meskipun mereka yakin Allah yang menakdirkan, Allah yang maha kuasa, tapi mereka yakin ada hal-hal yang menyebabkan kesialan. Jadi keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna. Masih tercampur dengan kebatilan-kebatilan. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat.
Afwan. Bismillah. Untuk seorang pekerja utamanya wanita yang dia tidak pernah share foto selfie atau tidak terlihat di medsosnya, tapi ada kebijakan dari atasannya untuk semua pegawai agar mengirimkan foto pekerjaan sehari-hari di-share di WA Group unit kerja. Secara tidak langsung terlihat wajahnya dan terlihat oleh semua foto tersebut. Bagaimana sebaiknya wanita pekerja itu, Ustadz, terkait hal tersebut? Kalau mau keluar kerja, hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang pertama, jemaah sekalian, seorang wanita memunculkan dirinya agar dilihat oleh kaum laki-laki, tentu itu hal yang diharamkan. Terlebih lagi ketika wajahnya terlihat. Dan perlu diingat, hukum memakai cadar itu sendiri bagi seorang wanita, ada hal yang disepakati ulama dan ada hal yang diperselisihkan ulama. Ada dua yang disepakati. Yang pertama, ketika dikhawatirkan muncul fitnah. Artinya, dikhawatirkan ada laki-laki yang tidak baik agamanya dan melihatnya lalu terfitnah. Maka saat itu ulama sepakat, si wanita tersebut wajib bercadar. Dan ketika sudah sampai di medsos, semua laki-laki dapat melihatnya. Meskipun hanya di grup, apakah ada jaminan anggota grup itu tidak menyebarkannya? Ini yang disepakati ulama yang pertama. Yang kedua juga disepakati ulama, wanita wajib bercadar kalau dia cantik. Itu sepakat ulama. Kalau dia tidak cantik, maka di situ letak perbedaan pendapat ulama. Di situ letak perbedaan pendapat ulama antara yang mewajibkan dan mensunnahkan. Jadi merasa aja. Kalau cantik berarti wajib bercadar. Kalau kurang cantik berarti ulama beda pendapat. Jadi minimalnya dikhawatirkan muncul syahwat dari laki-laki yang tidak baik agamanya. Dan itu nggak bisa terhindarkan di medsos. Intinya itu hukumnya haram. Maka hendaklah berusaha untuk menolak. Kirim saja kerjaannya tanpa harus ada foto dirinya. Dan kaidah berkata, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal yang darurat membolehkan yang terlarang. Contoh darurat itu, dia nggak punya sumber penghasilan kecuali di situ. Kalau nggak kerja di situ, berarti dia nggak makan mati. Maka itu namanya darurat. Kalau nggak ada jalan lain kecuali harus itu, maka semoga Allah maafkan. Tapi ingat ya, itu dalam kondisi memang darurat. Nggak ada pekerjaan lain. Kalau dia nggak kerja di situ, berarti nggak bisa makan. Tidak makan mengancam nyawa, maka itu kondisi darurat. Jadi silahkan diukur sendiri.
Terlebih lagi kalau ada suami atau ada walinya yang bisa menafkahi, ya seharusnya wanita itu terima enaknya saja, nggak perlu bekerja. Yang harus bekerja itu kaum laki-laki untuk menafkahi wanita. Kalau dia belum nikah, berarti walinya yang menafkahinya. Kalau dia sudah menikah, berarti suaminya. Apakah boleh mengatakan, kalau bukan karena kamu, saya tidak tahu minta tolong sama siapa? Dengan konteks orang tersebut memang bisa membantu, punya kemampuan. Kata-kata yang membuat Allah benci merusak tauhid, batasannya sampai mana? Kalimat seperti ini juga terlarang. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ini termasuk syirik. Dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Maka beliau berikan contoh, di antaranya seseorang mengatakan, "Laulallah wa fulan." Kalau bukan karena Allah dan fulan, maka itu syirik. Bagaimana lagi kalau Allahnya sudah enggak dipakai? Tentu itu lebih parah. Laula fulan lakana kada. Kalau bukan karena fulan, maka akan terjadi begini atau tidak terjadi seperti itu. Jadi ini ucapan yang mengandung syirik. Hindari ucapan seperti itu ucapan berlebihan. Bilang saja, saya mau minta tolong kepadamu. Enggak perlu diucapkan seperti itu. Ada orang-orang non-muslim kesehariannya baik, suka menolong untuk masalah pribadi dan untuk kemasyarakatan dan lain-lain. Bagaimana cara mendakwahkan mereka itu supaya bisa masuk Islam? Karena kendala utama untuk menyeru keislaman adalah tidak enak. Nanti pertemuan jadi renggang. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah, pertama, kita sampaikan secara ilmiah. Dan secara ilmiah itu maksudnya sampaikan apa adanya. Ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, sampaikan apa adanya dan jelaskan secara logis. Dan semua ajaran Al-Quran dan Sunnah mudah dipahami secara logis. Ini yang pertama. Yang kedua, lakukan ta'liful qulub. Lunakkan hati mereka dengan cara memberi hadiah, berbuat baik kepada mereka. Ini cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah berharap suasananya tidak akan menjadi renggang, atau berharap mereka pasti menerima, tidak akan ada yang memusuhi dakwah kita. Jangan pernah berharap seperti itu. Kenapa? Itu sunnatullah. Nabi SAW bukan renggang lagi, malah beliau mau dibunuh oleh keluarga beliau sendiri. Mau dihabisi oleh keluarga beliau sendiri, masyarakat beliau. Yang keluarga dan masyarakat beliau ini yang paling tahu tentang kemuliaan akhlak beliau. Kurang apa kemuliaan akhlak beliau? Jauh dibandingkan kita. Tapi tetap saja beliau dimusuhi. Bagaimana lagi dengan kita? Allah saja dimusuhi, disakiti. Bagaimana lagi dengan kita? Tentu manusia menyakiti Allah sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berharap seperti itu. Enggak akan terjadi kerenggangan, enggak akan dimusuhi. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Mesti ada yang memusuhi kita dalam menyampaikan dakwah. Ada pula yang semoga mendapatkan hidayah. Dan semakin berat kita menyampaikan, semakin gak enak hati, tapi tetap kita sampaikan, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Pada surat Al-Maidah ayat 12 ada perjanjian Allah pada Bani Israel. Apakah pada saat itu mereka masih menyembah Allah? Yang jelas Bani Israel dahulu beriman, mereka menyembah Allah. Tapi kemudian mereka menjadi kafir. Entah kapan mereka menjadi kafir, ya sejarahnya panjang. Dan mereka kan umat yang hidup lama.
Jadi kejadian orang yang murtad itu ya dalam sepanjang sejarah, bukan hanya sekali dua kali. Dan ketika Nabi SAW diutus, masih ada Bani Israel yang beriman. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dia pun menjadi kafir. Apalagi yang sebelumnya sudah kafir. Yang paling penting kita ketahui adalah apa sebab mereka kafir. Jadi tidak terlalu penting kita memahami sejarah mereka. Maksudnya tanggal-tanggal peristiwanya itu nggak penting. Yang penting adalah apa kekufuran mereka dan apa sebab mereka menjadi kafir untuk kita jauhi. Itu yang dipelajari. Soal kapan kejadiannya itu tidak terlalu penting. Nah, sebab kekufuran mereka banyak. Insyaallah ta'ala ada pembahasan khusus tentang ini. Ada 25 penyebab kesyirikan dan kekufuran. Nah, di antaranya di situ yang sangat banyak menimpa Bani Israel. Namun intinya adalah dua. Sebagaimana yang kita baca setiap hari dalam surat Al-Fatihah. Al-maghdub alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bani Israel menjadi dua golongan. Orang yang Allah murkai dan orang yang tersesat. Orang yang Allah murkai, kenapa? Karena ketika mengetahui ilmunya, mereka menentangnya. Sedangkan yang tersesat, sebabnya apa? Karena beramal tanpa ilmu. Itu intinya. Sebagai pencari ilmu, apa tanggung jawabnya terhadap dakwah tauhid? Itu tanggung jawab utamanya. Bahkan setiap muslim wajib mendakwahkan tauhid. Tanggung jawab utamanya kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang wajib atasnya mendidik mereka, seperti keluarganya sendiri, anak dan istrinya. Atau sebaliknya, istri kepada suami, mengingatkan suami. Tanggung jawab utamanya mengajarkan tauhid. Karena itu kunci keselamatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini yang dilakukan seluruh nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajari kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Oleh karenanya kata para ulama, kalau misalkan ada orang yang punya semangat dakwah tapi dia tidak memprioritaskan dakwah tauhid, maka dia tidak mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Memang dia punya semangat dakwah, tapi dia lebih semangat misalkan melarang orang makan riba, minum khamar, korupsi, dibanding melarang orang berbuat syirik. Meskipun dia berdakwah, dia termasuk orang yang ditipu oleh setan. Jadi seakan-akan riba itu lebih besar dosanya daripada syirik. Minum khamar, korupsi, judi, seakan-akan itu lebih besar daripada syirik. Ini yang terjadi pada banyak orang hari ini. Marah besar kalau ada pejabat yang korupsi. Tapi seakan-akan tidak marah. Tetangganya masih berbuat syirik. Bahkan di keluarganya masih berbuat syirik. Ini termasuk tipu daya setan kepada orang-orang yang berdakwah. Bagaimana hukum menjual jamu obat kuat yang tidak terdaftar BPOM? Ada yang bahan-bahannya yang haram, seperti dari ular kobra, dan bahan-bahan yang belum jelas kehalalannya. Dan bagaimana hukum berobat dengan yang haram, seperti dari minyak urut babi, dan meminum obat dari yang Allah haramkan? Rasulullah SAW mengatakan, ibadallah tadawaw, fa inna Allah ma anzala da'an illa wada'alahu syifa.
Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Wala tadawau biharamin, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Artinya jemaah sekalian, obat yang haram itu bisa jadi menyembuhkan, bisa jadi sebab kesembuhan, tapi tetap dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang dokter bertanya tentang kodok untuk dijadikan obat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok atau katak. Katak adalah hewan yang haram dibunuh. Maka otomatis dia tidak boleh dijadikan obat. Karena untuk menjadikan dia sebagai obat berarti dia harus dibunuh dulu. Sehingga para ulama mengatakan hewan yang haram dibunuh tidak boleh dimakan, tidak pula dijadikan sebagai obat. Dan sebaliknya, hewan yang diperintahkan dibunuh juga tidak boleh dimakan, maka tidak boleh juga dijadikan sebagai obat. Itu haram dimakan, maka haram dijadikan sebagai obat. Kenapa? Karena dia diperintahkan untuk dibunuh, disebabkan itu hewan yang buruk. Contoh ular, apalagi ular kobra yang sangat berbahaya. Nabi SAW mengatakan, uktulul aswadain, bunuhlah dua yang hitam, yaitu ular dan kalajengking. Ini menunjukkan hewan ini adalah hewan yang buruk, sehingga haram memakannya. Maka kalau begitu haram dijadikan sebagai obat. Adapun minyak babi itu najis. Kalau ular tadi mengeluarkan minyak sama juga najis. Karena itu bangkai dan dari hewan yang kotor. Kalau minyak itu berasal dari hewan yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i, maka itu bukan najis. Kalau berasal dari hewan yang haram dimakan atau berasal dari bangkai, maka itu najis. Dan najis haram dikonsumsi. Kita dilarang berinteraksi dengan sesuatu yang kotor, kecuali untuk sekedar membersihkannya. Jadi kesimpulannya, apa yang ditanyakan di sini adalah haram. Apalagi kalau tidak terdaftar BPOM, berarti tambah lagi keharamannya, yaitu menentang pemerintah, tidak taat kepada aturan pemerintah. Dan aturan pemerintah itu kan bagus, supaya masyarakat yang mengkonsumsi obat terlindungi dari obat-obat yang tidak jelas seperti ini. Sehingga dibentuklah BPOM itu. Jadi ini menyelisihi aturan pemerintah, dan kita sudah sering pelajari, termasuk pokok akidah ahli sunnah, menaati aturan pemerintah dalam hal yang ma'ruf, artinya yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sangat sesuai dengan syariat, untuk menjamin keamanan obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Maka pemerintah mengharuskan melewati badan khusus. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Dan apabila haram dikonsumsi, maka haram juga diperjualbelikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga harganya, yaitu jual belinya. Maka ini harus dijauhi. Apakah termasuk menyerupai agama?
mengadakan acara membuat tumpeng. Tumpeng ya. Untuk perayaan malam ulang tahun. Baik ulang tahun negara atau ulang tahun pribadi. Ya, yang pertama perayaan ulang tahun itu adalah tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir. Dan juga kalau diyakini pemotongan tumpeng itu sebagai suatu keharusan yang nggak boleh diselisihi, maka betul itu menyerupai agama. Kalau dianggap itu sebagai suatu keharusan nggak boleh diselisihi dan ada ketentuan-ketentuan khusus, maka itu menyerupai agama sehingga itu juga dapat menjadi bid'ah. Bagaimana dengan orang ahli tauhid tetapi sangat besar rasa was-wasnya sampai anak laki-lakinya sudah menikah, harus tinggal di rumah orang tuanya dan sangat membatasi hak istrinya untuk bertemu kedua orang tuanya. Ya, ini perlu dinasihati, perlu diingatkan untuk menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi muncul dari kurangnya tawakal. Berkenaan dengan berbagai iklan untuk kesehatan, gelang kesehatan dari sisi medis terbukti, ada bukti klinis tentang unsur yang menunjang kesehatan. Apakah boleh menggunakan gelang kesehatan bila ada bukti klinis yang menerangkan tentang kesehatan? Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak, hafidhahumallahu ta'ala, dalam fatwa kedua ulama tersebut melarang penggunaan gelang kesehatan. Kenapa jemaah sekalian? Karena minimal itu adalah pintu syirik. Meskipun belum menjadi syirik, tapi minimalnya itu adalah pintu syirik. Karena dia menyerupai jimat-jimat. Maka sepatutnya dihindari, carilah pengobatan yang mubah, yang tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Apakah benar jika usaha sedang menurun karena kurangnya sedekah? Bisa saja. Banyak sebab musibah menimpa kita. Bisa jadi itu hukuman karena dosa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan. Oleh karenanya, orang yang bertakwa Allah akan mudahkan urusannya. Sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Maka ayat ini kata para ulama bermakna orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan mudahkan urusannya. Dan bersedekah termasuk sebesar-besarnya ketakwaan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Tetapi ingat, jangan kita berinfak, bersedekah dengan niat semata-mata supaya bisnis kita maju. Niatnya untuk dapat balasan di akhirat. Dan tidak mengapa kita sertakan sedikit niat Allah agar Allah menolong kita di dunia. Kalau niat kita lebih besar agar kita dibalas di dunia dengan kekayaan yang melimpah, maka itu menjadi syirik kecil, yaitu cinta dunia berlebihan. Dalam kitab Sahih Bukhari terdapat hadis tentang kera merajam kera yang zina. Dan ini disaksikan sahabat Nabi SAW, tapi bukan Nabi yang menyaksikannya. Pertanyaannya, apakah ini termasuk hadis sahih? Karena terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setahu saya, riwayat tersebut sahih. Namun tidak semua yang disebutkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari itu hadis sahih. Ada sebagiannya beliau sebutkan untuk justru mengingatkan kita ini ada kelemahan. Tapi beliau akan tunjukkan caranya bagaimana. Beliau akan menyebutkan dalam bentuk sighah tamrid.
yaitu ucapan yang menunjukkan bahwa dalam riwayatnya ada masalah, seperti ruwiyah, diriwayatkan. Jadi tidak beliau sebutkan rawa fulan, tidak, tapi ruwiyah, diriwayatkan. Nah itu bukan berarti Imam Al-Bukhari mengajari kita hadis dhaif, tidak. Tapi beliau justru ingin menerangkan, ini riwayatnya dhaif. Jika beliau tidak terangkan dan beliau sebutkan sanadnya dengan lengkap, maka hadis-hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari semuanya sahih. Ada sebagian yang dikritik ulama, tapi pendapat yang lebih kuat yang dikritik itu pun tetap sahih. Dan itu menunjukkan bahwa zina itu hal yang buruk. Sampai kera pun membenci zina. Makanya kalau manusia berzina juga berarti dia lebih buruk daripada kera. Dari sisi tersebut. Tapi kalau dia berbuat syirik, maka dia lebih buruk daripada hewan dari semua sisi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kalau diminta uang iuran maulid oleh warga, bagaimana cara menanggapi? Saya diminta minimal 100K. Waktu itu dan ada rincian dananya, sound system, makan-makan dan lain-lain. Caranya adalah yang terbaik sampaikan apa adanya. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut menyumbang suatu acara yang menyelisihi syariat, yang bid'ah. Itu idealnya. Kita bicara idealnya dulu. Tapi amplopnya sudah disediakan. Bagusnya begitu. Kita ngomong apa adanya, tapi amplopnya sudah disediakan. Setelah itu kita bilang, ini saya punya amplop, ini hadiah buat Bapak. Jangan diteruskan ke acara maulid. Paham? Nah, senang pasti orangnya. Mau marah nggak jadi marah. Jadi begitu caranya. Kalau kita nggak bisa terus terang, maka kita boleh cari alasan. Cuma sampai kapan kita akan cari alasan? Tahun depan mereka datang lagi. Jadi lebih baik terus terang. Dan itu anggaplah kesempatan dakwahi mereka. Kapan lagi mau ingatkan mereka? Mungkin nggak pernah ketemu lagi sampai setahun depan. Lebih baik seperti itu, terus terang. Sekali kita terus terang, insya Allah tahun depan dia nggak datang lagi. Tapi kalau kita nggak terus terang, setiap tahun dia datang lagi minta sumbangan. Dan itu baru satu acara, belum lagi yang lain, belum Isra Mi'raj, Muharram. Ya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.